abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah sholat isya sekaligus nanti sholat tarawih dan witir, orang tua kami, saudara-saudara, pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, yang semoga kita semua yang hadir dan senantiasa istiqomah dalam menegakkan malam-malam Ramadan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta anak kami yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Tak terasa sekarang udah malam ke-6 ya. Baru kemarin rasa pejam celik atau tuh habis itu puasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita sampai pada akhir Ramadan. Kan 2 bulan yang lalu sejak bulan Rajab kita berdoa. Masih ingat doanya Pak? Baik yang kita baca sendiri pun kita aminkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan minta tolong ya Allah pertemukan kami sama bulan Ramadan. Sudah bertemu Pak dengan Ramadan, sudah 5 malam 5 hari, ini masuk bulan ke-6. Cukup Pak? Cukup? Kalau cukup, habis dari sini balik diambil sama Allah, dipanggil sama Allah, dah cukup lah. Rasa saya belum cukup, tunggulah sampai sebulan. Kira-kira mau Pak sampai sebulan? Cukup kalau sampai sebulan? Kalau cukup malam Idul Fitri orang takziah ke rumah awak lagi. Karena cukup tuh. Hendaknya sampai Idul Fitri dan hendaknya bertemu balik sampai Ramadan tahun depan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan pasti akan datang setiap tahun. Habis Rajab pasti Sya'ban, habis Sya'ban pasti Ramadan. Tahun 1446 Hijriah yang akan datang setahun lagi, Ramadan akan datang, tapi tak ada jaminan apakah saat Ramadan nanti datang masih jumpa dengan awak atau tidak. Bukan Ramadan yang tak datang, awak yang datang ada lagi. Itulah dia. Karena itu kesempatan yang hari ini Allah berikan, yang mana Ramadan adalah bulan rahmat. Jadi mulai dari awal kemarin sampai akhir ada rahmat Allah, mohonlah rahmat Allah. Bulan maghfirah, dari awal sampai akhir bulan maghfirah, ada kemaghfirahan Allah, mohon ampun pada Allah. Kan sering kita dengar Pak, kalau Idul Fitri itu kita kembali bersih, putih seperti bayi yang baru lahir. Kan itu dalam masyarakat. Tapi apa mungkin Pak awak akan kembali putih bersih sampai waktu Idul Fitri itu? Kalau waktu Ramadan aja tak minta ampun sama Allah. Allah kasih bulan maghfirah, setahun ada 12 bulan. 11 bulan kita sudah sibuk dengan urusan kerjaan dunia kita. Mungkin dalam kita melaksanakan urusan dunia kita, mencari nafkah dan segala macam, ada hal-hal yang tak diridhoi Allah yang kita lakukan. Dosa dan segalanya kita lakukan. Allah turunkan 1 bulan. 1 bulan ini nak kita abaikan juga lagi. Cuman 1 bulan inilah bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Tak Allah kasihkan ke umat yang lain. Umat Nabi Adam itu panjang-panjang umurnya, sampai umat Nabi Isa itu panjang-panjang umurnya. Umat Nabi Muhammad paling panjang 60, 63, kalaupun ada yang 70, 80 bonus. Rata-rata umurnya 60, 70 mati. Sekarang yang 50-an sudah mulai mati. 10 tahun terakhir banyak yang meninggal, itu rombongan-rombongan kami yang umur 50. 5 tahun terakhir umur 40. Dalam 2-3 tahun ini anak-anak generasi muda yang baru nikah umur 30 tahun banyak yang mati, betul Pak? Jadi jangan bangga dulu kalau awak masih 30, lama lagi awak pensiun aja belum. Nantilah kalau nak ke masjid nak sholat tu, puasa tu nantilah. Belum jaminan, jangan-jangan apa ni ayah kita ni lebih lama lagi hidup dari kita. Kita besok dipanggil oleh Allah. Jadi tak ada jaminan nanti. Ini Ramadan manfaatkan, karena bulan Ramadan pahala berlipat ganda. Solat sunat saja sama pahalanya dengan solat fardu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam buat Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa kita dilatih untuk ikhlas dan sabar. Betul Pak?
Kalau tak terlatih sabar awaknya, tak sabar kita nunggu maghrib. Tak ikhlas kita, kalau ada orang yang mengganggu, asik nak bercakap aja awak, tak tahan tu. Tapi ana soim. Ada yang menyanyah sama awak, ana soim, saya puasa. Yang biasanya bergurau macam-macam keluar dari mulut tu, ana soim, sabar. Ada terjadi sesuatu, ikhlas. 1 bulan kita dilatih sabar dan ikhlas. Karena sabar dan ikhlas itu adalah bagian dari tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena itu tujuan akhir dari puasa adalah tujuan akhir atau visinya nanti, goalnya nanti dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, bukan mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Kalau mudah-mudahan itu belum pasti lagi. Maka terjemahan yang benar itu adalah semoga engkau menjadi orang bertakwa. Kalau puasanya dilakukan dengan benar, kalau dia sabar dan ikhlas ada dalamnya. Ikhlas dia melaksanakan puasa karena Allah, bukan karena malu ada mertua di rumah. Bukan mertua ini malu pula awak menantu ada di rumah awak tak puasa segan, tak tarawih segan, bukan. Tapi ikhlas karena Allah. Semua ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak juga tarawih bukan karena mencatat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Semua begitu karena Allah, ikhlas karena Allah, sabar. Baik, dalam kesempatan singkat malam ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Suatu hari Nabi bersama sahabat seperti biasa setiap selesai sholat di sudut Masjid Nabawi itu ada sebuah ruangan yang biasa digunakan Rasulullah bersama sahabat untuk duduk-duduk bareng ini, Pak. Masjid Nabawi itu luas. Kalau dia selesai sholat, dia duduk di salah satu sudutnya. Itu untuk bermusyawarah apapun, mau cerita-cerita rumah tangga sampai cerita perang pun di situ ada. Suatu hari Nabi dalam ceritanya menjelang selesai mengatakan kepada para sahabat sambil nyeletuk lah bahasa awak sekarang, nyeplos, sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Sahabat bingung. Yang muda di antara kita ni siapalah? Paling Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ni bantu ayah kita ni dah tua. Umar siapalah mirip Umar sini. Umar ni agak sangir sikit ya, gagah berani untuk apa lah. Ada Utsman bin Affan untuk saya lah, agaklah gitu. Saya lah dulu. Ali bin Abi Thalib, ni bentuk anak-anak kita ni. Waktu itu dah menikah juga dia dengan Fatimah, masih muda. Jadi siapa pemuda yang dimaksud Rasulullah? Bingung, heran, udahlah, tunggu aja lah. Biasa Rasulullah tuh ngomong begitu. Besoknya lagi, seperti biasa habis sholat ngaji bareng, tausiah. Sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Makin penasaran lah kawan Pak. Siapalah yang dimaksud oleh Rasulullah? Siapa aja yang dimaksud Rasulullah? Sopo ini ya. Besok hari ketiga begitu juga lagi, diulang lagi. Sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Makin penasaran kawan ini. Dalam kepenasarannya tak lama mereka melihat dari jauh, keluar dari toilet, dari tempat duduk, seorang pemuda yang tak pernah dia nampak. Asing, sekali itu baru nampak. Biasanya tak ada. Dari jauh nampak tangan kiri ini jenjing sendal buru, sendal jepit buru. Kalau sendal swallow kita masih cantik, ini buruk, belum ada swallow. Wajah dia tuh masih basah dengan air wudhu. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Jadi kita Pak kalau masuk ke masjid itu, Rasulullah melarang kita tidak boleh seorang di antara kalian duduk di masjid sebelum dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Itu menghormati masjid. Bahkan suatu hari waktu Rasulullah sedang khutbah, adalah seorang laki-laki jemaah yang terlambat. Rasul sudah khutbah, dia baru masuk, langsung duduk. Bangun saudaraku, sholat sunat 2 rakaat baru kau duduk. Begitu pentingnya sholat tahiyatul masjid. Kalau bahasa awak ini kurang ajar, kalau kita masuk masjid langsung duduk, tak hormat dengan Allah. Itu pelajaran Pak. Itu sangat dianjurkan. Setelah sholat selesai, dia duduk bersama Rasulullah dan para sahabat. Ada satu di antara sahabat ini yang betul-betul ngeri Pak, penasarannya tuh. Saking penasarannya, dah selesai bubar, dah pulang. Ditanya lah, Yom, mana kau tinggal Yom? Siapa nama orang Yom? Penasaran ditanya Pak.
nama saya ini, tinggal di sana. Kenalan apa? Sudah kenal, akrab. Sahabat itu kalau kenalan sebentar langsung akrab, ya. Apalagi kalau duduk bersama Rasulullah itu segera dia. Kemudian gini, di samping aku mau kenalan sama waktu, sebetulnya aku ada masalah sedikit. Dia berbohong sahabat ini, Pak. Saking penasarannya dibohong. Apa Rasulullah menjamin pemuda ini masuk surga? Aku ada masalah dengan ayahku, berantem aku sama ayahku, berkelahi aku sama ayahku. Untung tak bertinju. Jadi aku malu balik ke rumah. Tak enak aku balik ke rumah nengok ayahku. Boleh tak aku nginap di rumah? Boleh, silakan. Yuk kita ke rumah. Nginaplah dia di rumah pemuda tadi selama 3 hari 3 malam. Pak, ukuran untuk melihat seseorang teman, sahabat, saudara, baik dan buruknya itu dalam Islam 3 hari. Kalau kita ingin mengenal seorang, ikutlah, bawalah dia, bersama dia dalam berjalan kemana, musafir misalnya 3 hari. Nampak tuh Pak, belang dia betul. Kalau elok betul, kalau ada belang yang buruk, itu berarti bohong aja dia selama di depan orang. Gitu juga di rumah, depan wawah rupanya semua nak ditraktir kalau duduk kedai kopi. Inilah mari semua macam ramah. Rupa di rumah, ngeri gawatnya. Itu 3 hari kita bisa melihat. 3 hari lah sahabat tadi nginap di rumah pemuda tadi. Ditengoknya malam pertama Pak, sahabat ini dah biasa sholat tahajud. Bangun dia tengah malam tahajud. Ditengoknya pemuda tadi masih buat tidur, molor, mendengkur, sampai azan subuh baru bangun. Selesai subuh pagi aktivitas kerja, biasa sahabat duha, dia tetap beraktivitas kerja. Tak sholat duha sampai siang jelang zuhur. Menjelang zuhur, ia bersiap-siap ke masjid, baca Quran. Bacaan Quran dia masih bagus lagi bacaan kita. Sakit telinga mendengar bacaan. Itulah. Tapi dia baca. Tak macam apa Pak. Kalau disuruh baca Quran, tak baca Quran kamu nantilah tunggu aku fasih dulu. Aku belum fasih sekarang lalu. Tunggu fasih tapi tak belajar. Jadi seumur hidup tak baca Quran. Sahabat tadi, pemuda tadi walaupun belum fasih, dia coba sebisa dia untuk baca Al-Quran. Malam kedua gitu juga, ditengoknya tak bangun. Aku sholat tahajud bangun. Malam pertama oke lah, mungkin dia pura-pura tak bangun. Malam kedua bentuk itu juga. Sampai pagi duha tak duha juga, kurang aja udah. Katanya dijamin masuk surga, tapi duhanya tak pernah. Baca Quran masih biasa, sampai aku tunggu lama-lama tidur. Jangan-jangan ada yang dirahasiakan dia tengah malam aku tidur belum bangun, dia beramal pula. Bangun lebih cepat dia, sampai menjelang subuh. Makin ngeri orang memang tak bangun, tak jago. Sampai subuh, selesai subuh beraktivitas pagi duha, tak duha, baca Quran masih. Memang betul-betul itulah asli bacaan dia, kata sahabat. Dah selesai 3 hari 3 malam, geram dia pemuasa sahabat ini Pak. Tak sabar dan ditarik. Sinilah sini. Ada yang aku ceritakan sama awak tu. Aku tanya betul. Aku sebetulnya bohong ya sama awak tu. Aku tak ada masalah dengan ayahku. Mana pula aku berkelahi sama ayahku. Sahabat tu tak ada yang berkelahi sama ayahnya, apalagi meninju ayahnya Pak. Tak macam awak, anak-anak awak. Gara-gara tak boleh pakai motor pergi ke main depan, bertinju sama ayahnya, mau kan? Sahabat tak. Aku cuman berbohong agar aku bisa nginap di rumah. Kenapa aku ingin nginap di rumahmu? Aku mau tengok apa amalan istimewamu. Sampai-sampai Rasulullah menjaminmu masuk surga. Kau dibilang pemuda ahli surga. Wahai sahabat, aku tak tahu kalau Rasulullah menjamin aku masuk surga. Demi Allah aku tak tahu. Jadi apa amalan kau? Tak ada yang istimewa. Nampak aku tahajud, kau tidur. Kami Tuhan, kau kerja terus. Bacaan Al-Quran kau macam itulah bunyinya. Wahai sahabat, aku memang belum pandai tahajud, belum terbiasa aku tahajud. Jadi rasanya berat bagiku bangun tahajud. Kalau duha, aku ni kerja sama orang, sama bos. Kalau aku lengah-lengah sholat duha, habis aku dipecat nanti. Kalau bos tu keluar kota, kadang barulah aku curi-curi sholat duha. Kalau bos duduk di kantor ini, di gudang ini, macam mana aku nak sholat duha? Jadi aku kerja terus. Aku memang baru belajar baca Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran aku tak bagus, tapi aku berusaha untuk baca Al-Quran. Lantas apa amalanmu sehingga Rasulullah menjaminmu masuk surga?
aku baru bisa melaksanakan 3 amalan kecil, amalan ringan yang diajarkan Rasulullah padaku. Apa tuh? Cepatlah, jangan bertele-tele juga. Yang pertama, aku selalu menjaga lisanku, tanganku, anggota badanku untuk tidak menyakiti orang lain. Baik itu keluargaku, istriku, anakku, kerabatku, apalagi tetanggaku, apalagi teman-teman kerja. Aku tidak mau tangan dan lisanku ini menzolimi orang, menyakiti orang lain. Yang kedua, sahabat anggu-anggu. Yang kedua apa? Yang kedua, aku selalu berusaha untuk menjaga, menahan amarah. Kalaupun terjadi kemarahan, pertengkaran, aku selalu berusaha untuk memaafkannya. Bukankah Rasulullah orang yang selalu dan sangat pandai menjaga amarahnya? Bukankah Rasulullah orang yang pertama sekali memberi maaf, bukan minta maaf? Rasulullah bukan orang yang datang minta maaf, tapi memberi maaf. Minta maaf itu gampang, Pak. Minta maaf lah, awak puasa, tangan ke situ, muka di sini. Ada yang tak sengaja itu maaf jangan puasa. Kalau Rasulullah enggak, aku maafkan. Orang datang minta maaf, aku sudah maafkan kau lebih dulu. Jadi Rasulullah itu paling bisa menahan marah, paling cepat memberi maaf. Yang ketiga, apa kata sahabat? Yang ketiga, aku selalu berusaha untuk menjaga hubungan silaturahim dengan siapapun, terutama kaum muslimin dan muslimat, jiran, tetangga, karib, kerabat, apalagi keluarga aku sendiri. Dan kalau ada terjadi perpecahan, pemutusan karena pertengkaran sehingga silaturahim itu rusak, aku tak mau berlama-lama membiarkannya. Aku datang untuk memperbaiki. Pak, Bu, Mas, Bang, Budak, Kak, biasa kita berkawan, biasa kita bersama, makan, duduk. Sekarang kok lain hari ini, ada apa masalahnya? Rasa-rasa aku tak ada bikin salah. Kok abang lari nampaknya kalau jumpa? Ada yang salah sama aku, maaf lah ya. Dia berusaha untuk memperbaiki. Sekecil apapun persoalan hubungan silaturahim itu, dia perbaiki. Tak macam awak. Awak tersinggung sedikit aja, gara-gara salah cakap, mau setahun tak bertegur. Habis rayu nih gara-gara pergi ke rumah orang tuh, janji nak samu, rupanya yang satu duluan marah, dia tahun depan baru nak maaf-maafan. Itu awak. Kalau pemuda tadi enggak, sekecil apapun persahabatan silaturahim yang rusak, dia berusaha untuk memperbaikinya. Lantas apa kata sahabat tadi, Pak? Wahai pemuda, kau bilang ringan amalan kau. Menurut kau ringan? Menurut kami para sahabat yang setiap hari kami duduk bersama Rasulullah, itulah amalan yang paling berat kami lakukan. Jangan, Pak, awak nahan marah macam mana, Pak? Jangankan sama orang, di rumah gara-gara tak sesuai selera sama istri, mau piring itu dibanting. Ada, Pak, mudah-mudahan tak ada Pak di sini ya. Gara-gara sikit di kantor salah, ada yang tak beres di kantor, di meja kantor tuh, mau satu kantor tuh diamuk. Rasulullah mengajarkan tahan amarah. Kalaupun ada kesalahan, mungkin dia sedang ada masalah sehingga pekerjaannya tak bagus, dekati dia, ada masalah apa sehingga pekerjaanmu hari ini kok tak bagus. Seharusnya selesai, biasa kau cepat datang, hari ini kok kau terlambat, ada apa? Ditanya. Jadi dengan lemah lembut, tahan amarah, maafkan. Karena dengan maaf itulah orang akan menjadi dekat dengan kita. Dengan memberi maaf itulah akan datang rahmat Allah pada kita. Dengan memberi maaf dan memudahkan urusan orang itulah mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, jangan kira ketika di kantor, di tempat kerja atau di tempat apapun namanya, ketika kita memarahi orang terlambat lah misal umpamanya, terus kita marahi, kita persulit dia, jangan kira itu karena kedudukan kita yang hebat, Pak. Jangan-jangan nanti di tempat dan urusan lain Allah persulit urusan kita. Maka berilah maaf. Selagi ada batas wajar, tapi tahu juga caranya, sebabnya juga dicari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 amalan ringan yang dikerjakan pemuda tadi, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Inilah saatnya bulan Ramadan, yang bulan maghfirah, berlomba-lomba kita untuk memohon ampun kepada Allah.
Jangan-jangan kalau umur kita 50 sekarang Pak, 50 tahun yang lalu tak sempurna ibadah kita Pak, saking sibuknya kita. Inilah saatnya Ramadan untuk mencukupinya. Wa jannatin arduhas samawat, yang Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu Pak? Bu, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang dimaksud itu nanti alumni Ramadan akan menjadi orang bertakwa. Kemudian kelanjutan ayatnya kita hubungkan dengan cerita kita tadi. Siapa orang yang bertakwa yang dimaksud Allah yang mendapatkan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang rajin, candu, gerak, gemes, ketagihan dia nak bersedekah, nak berinfak, baik dalam keadaan waktu lapang, kaya dia, berduit dia, banyak rezeki, atau dia sendiri sedang susah, sedang membutuhkan tapi candu dia nak bersedekah. Pak, Bu, kalau orang kaya bersedekah itu biasa. Bapak punya toko, usaha di dalam toko itu 3 toko. Mobil Bapak 3, pembantu di rumah 3, orang rumah 3. Nah, kalau sedekah 1 juta banyak apa sedikit Pak? Punya ruko 3, pembantu 3, mobil 3, istri 3, sedekah 1 juta banyak apa sedikit? Sedikit Pak. Bapak kalau 4 ceraikan dulu 1 Pak. Bapak punya uang 50.000, anak 5, makan serba 5.000. SPP nunggak 5 bulan juga, Bapak sedekah 10.000. Banyak apa sedikit Pak? Banyak. Maka kalau kita mau bersedekah jangan nunggu kaya. Berat Pak kalau sudah kaya. Betul nggak Pak? Bapak punya uang 1 M, Bapak sedekahkan 500 juta. Sanggup Pak? Sanggup nggak Pak? Berat. Betul nggak? 500 juta dari 1 M itu berapa persen? 50%. Paling Bapak sanggup 1 juta. 1 juta dari 1 M berapa persen Pak? Tapi Bapak punya uang 10.000. Bapak melihat ada orang yang membutuhkan, tapi Bapak tak ragu dengan rahmat Allah, dengan janji Allah akan dibalas. Bapak kasihkan 5.000 untuk orang yang membutuhkan itu. Banyak apa sedikit Pak? Banyak, 50% Pak. Jadi kalau hitung-hitungan dengan Allah nak banyak persennya, bersedekahlah waktu kita susah nih Pak. Kalau sudah kaya bingung kita berapa persen aku kasih. 10% aja udah banyak lah. Bisa tuh untuk beli mobil 10% itu dari 1 M. Tapi kalau 50% dari 10.000, 5.000 dah 50%. Bersedekah waktu lapang dan waktu sempit. Orang yang candu dengan sedekah balasannya apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wal kaziminal ghais, orang yang mampu menahan amarahnya. Ada yang menyinggung kita, kita maafkan, kita sabar. Orang yang bisa menahan amarah dalam dirinya, lebih mengikhlaskan untuk memaafkan, apa janji Allah? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wal afina anin nas, orang yang mampu memberi maaf. Pak, Bu, terakhir kalau saya tanya, Bapak ada masalah dengan teman saudara atau teman kerja Bapak, lama masalah itu dipendam. Kalau dimaafkan apa katanya Pak? Ustaz, iya gampang nyebut Ustaz. Ustaz ngomong enak Ustaz. Awak yang merasa sakitnya itu di sini Ustaz. Lah 3 tahun awak simpan pendam Ustaz. Tidak semudah itu. Jangankan minta maaf, 7 turunan saya haram naik ke rumah ada Ustaz. Kan ada gitu Pak ya. Kita menahan ego itu, kemudian akibat dari ego itu apa Pak? Setiap berjumpa nampak wajah orang itu sakit hati awak, berdenyut kepala awak, asam lambung naik, jantung berdebar, sakit jantung. Akhirnya apa? Ginjal lah segala macam. Sampai tidur pun mimpi wajah orang itu aja nampak. Kita lepaskan ego itu, kita memilih untuk memaafkannya. Ketika kita memaafkannya, mengabaikan harga diri kita yang kita pertahankan tadi. Tapi ketika kita maafkan, Allah ganti dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Mana pilih Pak? Ego kita atau surga itu? Kalau surga yang kita harapkan, maafkanlah sesakit apapun orang itu menyakiti kita. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan puasa ini akan membentuk kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi untuk mengajak kita semuanya merenungi sebesar apa, setinggi apa rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran kita dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.